Amin. Berarti kita memiliki hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, betul? Jadi apa yang kita harapkan ke depan adalah masa depan yang lebih baik. Ingat, ini dunia yang sudah diselewengkan. Taman Eden adalah yang asli. Kalau ini semua akan menjadi susahnya kita. Tapi puji Tuhan, kita akan dibawa pulang kembali ke Taman Eden. Amin. Amin. Haleluya. Supaya kita mengerti, sekarang ini banyak air mata, banyak kesusahan, banyak problem, banyak tantangan, bisa ada sakit penyakit. Tapi nanti, haleluya, glory, di Taman Eden tidak ada sakit penyakit. Amin. Tidak ada makin tua. Nggak perlu saudara yang kasih peras keringat cari uang. Amin. Makanya kalau kita nggak set pikiran kita ke situ, nggak kita arahkan diri kita ke situ, biarpun kita orang Kristen, biarpun di dalam pesan ini akan menjadi saudara yang kekasih serupanya kita dengan orang dunia. Tapi kalau kita seperti Abraham sama perempuan tadi, karena ada janji masa depan yang penuh dengan harapan dan ada damai sejahtera, maka sikap kita akan berbeda. Amin. Haleluya. Saya sudah sering ulang-ulang itu, saya sering tunjukkan itu. Contoh, kalau saya di Paropo ini sudah ada 1 minggu habis uang saya. Begitu habis uang saya, berarti saya nggak punya apa-apa. Nggak ada yang saya kenal rumahnya di Paropo ini. Nggak ada yang saya kenal. Kemudian lewat saya saudara yang kasih dari depan rumah makan. Ada rumah makan di sana. Karena saya nggak punya sesuatu, maka melihat saudara yang kasih ada ayam, ada ikan, ada sayur di situ, muka saya jadi sedih, betul? Karena saya nggak punya uang, nggak punya sesuatu. Habis sudah uangnya kan? Kemudian saya ketemu dengan Pak Berkat. Iya, tak macam mana datang dia ke Paropo. Ketemu saya. Datang Pak Berkat, dikasihnya saya warna merah, harga 100.000 itu. Begitu saya pegang harga 100.000 itu, makanya melihat rumah makan tadi berbeda atau tidak? Halo? Masih sedih saya seperti awalnya tadi? Karena sudah ada saya pegang. Amin. Betul? Masih serupanya saya melihat di rumah makan tadi, nggak punya uang saya, nggak punya apa-apa. Kemudian setelah saya punya uang, sudah berubah nggak? Berubah. Pikiran saya pun sudah berubah, betul? Amen. Begitu pikiran saya berubah, yang tadinya muka panjang melihatnya, sekarang mukanya sudah senyum nggak? Pindah nanti ayam itu ke perut. Amin. Amin. Pindah nanti itu. Sudah pindah? Belum. Belum duduk saya. Belum saya pesan. Tapi saya tahu sudah pindah itu. Amin. Karena ada yang saya pegang. Betul? Karena Pak Berkat tadi kasih. Tapi kalau nggak ada yang mengasih, makin susah kan? Ini firman ini bukan Pak Sipayung yang ngasih sama saudara. Bukan Pak Berkat yang ngasih sama saudara. Yang ngasih firman ini adalah Tuhan. Amin. Amin. Dan kalau saudara sudah tangkap, saudara sudah terima dengan cara yang benar, maka memandang dunia ini pun saudara akan berbeda. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tapi kalau belum saudara tangkap itu, mau dikasih pun banyak-banyak, dikhotbahkan pun banyak-banyak, kalau saudara
Kalau daun talas itu jatuh hujan ke situ, macam mana? Bisa jadi tangkapnya? Langsung lari, amin. Haleluya. Saya berharap gak daun talas, saudara. Gak daun talas saya, amin. Karena kalau daun talasnya kita nggak bisa kita tuan memang. Tolong renungkan ini, amin. Amin. Dan kalau memang Tuhan adalah saudara anaknya sebelum dasar dunia ini ada, hanya itu yang bisa menangkapnya. Haleluya. Kalau enggak Kristen-Kristenannya kita, mau apapun dibuat saudara yang kasih, enggak ada kemampuan kita. Betul? Haleluya. Tapi kalau dia saudara yang kasih, haleluya, tanah yang membutuhkan air, maka dia akan tangkap. Amin. Amin. Jadi kalau batunya dia nggak berguna untuk batu itu. Jelas? Haleluya. Begitulah firman untuk kita. Baik, saya pulang saudara yang kasih kepada Amsal tadi. Haleluya. Oke, saya percaya saudara sudah menangkap sesuatu. Amin. Amin. Supaya jangan saudara pikir ini kemampuan pengkhotbah, enggak. Haleluya. Ini adalah yang ada di dalam diri saudara. Oke, mari kita lihat. Dikatakannya, karena kalau saudara mau panjang umur dan lanjut usia, ada rumusnya. Haleluya. Karena ayat 2 tadi katakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Siapa yang menambahkannya? Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Tetapi ayat 1-nya dikatakannya, jangan melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintah. Oke, berarti hati kita yang menangkap. Amin. Amin. Ada 4 jenis hati. 1, jalan raya, betul? Begitu jatuh beli, dapat burung, ya kan? Hilang. Oke, seperti daun talas tadi. Yang kedua, baru ada tanah berbatu-batuan. Oke, ada yang tanahnya. Lagi dengar firman, haleluya, mantap ini. Aku akan kerjakan. Begitu datang tekanan, begitu datang masalah, selesai, nggak bertumbuh, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, oke, tanahnya dia, bertumbuhnya dia, tapi semak duri pun sama-sama bertumbuh. Karena dijepit kekhawatiran akan dunia ini, urusan dunia ini, maka benih itu pun tidak bisa berbuah. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tanah yang subur. Maka dia akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Amin. Amin. Dan saya percaya tanah hati saudara yang seperti itu. Haleluya. Yang keempat, amin. Makanya kita nggak bisa buat-buat, nggak bisa dibuat-buat, kan? Saya nggak bisa membuat itu pada diri saya nggak bisa membuat itu kepada saudara. Tuhan yang menaruh. Amin. Haleluya. Pastikan jenis hati kita jenis hati yang keempat. Haleluya. Karena hanya di situ bisa dipelihara itu. Amin. Amin. Ingat pesan ini pemulihan hati bapak-bapak Pentakosta yang dikuasai Roh Kudus. Amin. Oke, supaya ingat posisi kita posisi keluaran yang ketiga, ya. Oke, kemudian ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Berarti kasih dan setia hanya Allah kasih, hanya Allah yang setia. Taruh itu di leher. Amin. Taruh itu di hati. Haleluya. Coba saudara bayangkan kalau leher saudara ini nggak bisa putar kiri, nggak bisa putar kanan, nggak bisa nunduk. Coba saudara bayangkan apa yang terjadi.
Makanya begitu ditaruh kasih dan setia di sini, itu menjadi fleksibel. Amin. Dan ada hubungan antara kepala dengan tubuh. Paham? Karena Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh. Saya pun tak tahu dari mana ini datang sekarang. Haleluya. Haleluya. Berarti kalau tidak ada kasih, tidak ada setia di sini, berarti bagaimana kita dihubungkan kepala dengan tubuh? Amin. Karena ini ada satu kepala, ada satu tubuh di seluruh dunia. Amin. Ini bukan merek gereja. Enggak. Ini bukan kemampuan saudara yang kasih siapapun. Ini adalah saudara yang kasih hubungan kepala dengan tubuh. Haleluya. Dan dikatakannya, jangan meninggalkan engkau, kalungkan itu. Saya mau tanya dulu saudara, kalau ada orang pakai kalung, ditutup-tutupinya enggak kalungnya? Halo? Dibeli kalung supaya ditunjukkan kan? Amin. Ya, kadang-kadang ada goyang-goyangnya seperti ini supaya goyang-goyang kalungnya kan? Iyalah, nggak mungkin ada kalung ditutup-tutupinya, kalau kemana-mana pun ditutupi, ya simpan aja di rumah kalau saya dipakai. Betul? Oke, perhatikan baik-baik. Berarti kalau itu harus diekspresikan, amin? Amin. Harus ditunjukkan kalau itu ada di leher. Karena leher ini penghubung antara kepala dengan tubuh, amin? Amin. Bisa ada orang ada hubungan kepala dengan tubuh kalau nggak ada lehernya. Makanya ada orang yang suka makan leher ayam. Kalau nggak ada yang menghubungkan kita, saudara yang kasih kepada firman Tuhan, nggak ada kita bisa memiliki kesatuan dengan dia. Baru dia. Haleluya. Ayat 4. Maka engkau akan mendapatkan kasih. Ingat baik ya, taruh di hati, jangan lupakan itu. Sehingga ada dikatakan panjang umur, sejahtera. Ada orang panjang umur nggak sejahtera. Kita panjang umur sejahtera, amin. Kemudian kalungkan itu di lehermu, kemudian taruh itu, tuliskan di loh hatimu. Ayat yang keempat, maka engkau akan mendapatkan kasih. Engkau akan mendapat kasih dan apa? Lihat ini baik-baik. Dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kadang-kadang kita lihat tunjukkan kalung ini supaya dilihat orang. Betul? Karena itu lakukan segala sesuatu segenap hati, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Coba saudara bayangkan kita dapat penghargaan dari Tuhan duluan. Haleluya, amin. Kalau dari Tuhan saja kita dapat penghargaan, berarti saudara yang kasih dari manusia juga pasti dapat. Amin. Amin. Kita bisa saja dapat penghargaan dari manusia, tapi belum tentu dari Tuhan. Tapi kalau sudah dapat yang dari Tuhan, karena itu makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambah. Itu duluan. Jadi bukan yang lain. Haleluya. Karena kita pikirnya saudara yang kasih bisa kita lakukan itu dengan cara kita, dengan kemampuan kita. Enggak. Ayat yang kelima, ini yang saya rindu saudara yang kasih penekangan ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak separuh, tidak saudara yang kasih setengah, segenap hati. Semua orang tahu kalau orang kerja dengan segenap hati berbeda hasilnya, betul? Beda. Makanya kalau saudara berdoa pagi hari mau mengerjakan sesuatu pasti akan berbeda hasilnya. Baru berdoa itu, betul? Tapi kalau enggak ya begitu-begitu saja. Saudara lihat orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan segenap hati. Jadi sekarang lagi ada Piala Dunia bola, betul? Orang mau ditunggu sampai jam berapa, ya kan? Ada saudara pikir pemain bola itu latihan setengah jam satu hari, kemudian tidur-tiduran kerjaannya. Kira-kira masuk enggak dia ke dalam hati? Tolong dulu renungkan, ya kan? Sehingga saudara, hebat sudah, hebat sudah. Enggak, saudara enggak lihat
sebelum dia jadi seperti itu ada bayar harga. Betul? Haleluya. Nggak tidur-tiduran kerjanya itu. Pikirannya, saudara yang kasih, dilatihnya segala sesuatunya, makanannya, sehingga akhirnya saudara yang kasih dia bisa tampil di situ. Betul? Haleluya. Itu untuk hal duniawi. Haleluya. Makanya kerjakan dengan segenap hati, percaya dengan segenap hati. Baru ini yang bagian B-nya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang kita anggap pengertian kita sudah lebih hebat. Firman ini tidak perlu kita tafsirkan, percaya saja. Amin. Dan firman itu menafsirkannya sendiri. Betul? Betul. Kalau dikatakan seorang darah akan mengandung, bagaimana mungkin seorang darah mengandung belum punya suami? Kan nggak mungkin itu kan? Tapi saya mau tanya, dikenakan nggak firman itu? Amin. Ini bulan 12 orang rame-rame, jingle bells, ya kan? Orang rame-rame ini, hai mari berhimpun. Kalau bulan 12 kursi kurang, pasang teratak di gereja. Betul? Ya lihat saudara yang kasih itu kondisinya ya kan? Haleluya. Tapi saudara tahu bahwa itu digenapkan tidak dengan kondisi yang pengertian si Maria sendiri, tidak. Malaikat berkata, berbahagialah engkau karena kau akan mengandung. Betul? Haleluya. Bagaimana mungkin aku belum punya suami? Betul? Tetapi Roh Kudus yang menaungi kau. Begitu dikatakan seperti itu, percaya dia. Apa katanya? Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Jadi sama dia. Ini yang sering gak kita lakukan. Kita gak mengklaim firman itu jadi kepada kita. Kalau itu tempatnya pas kepada kita, maka itu akan jadi seperti firman itu. Gak perlu ditafsirkan kan? Begitu saudara yang kasih Maria menerimanya, maka itu sudah menjadi suatu kenyataan. Dan sekarang bulan 12 ramai orang merayakannya, tapi tiap tahun Yesus baik sama dia. Padahal Tuhan mau datang. Amin. Amin. Tuhan mau datang. Sibuk saudara yang kekasih. Dan kemudian kalau kita baca sejarah, bukan bulan 12 Yesus lahir. Enggak. Itu musim salju itu di timur tengah sana. Itu adalah April. Amin. Coba kalau saudara ulang tahun bulan 1 dirayakan bulan 5, setuju saudara? Dan kemudian saudara sudah tahu bahwa pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi daging. Amin. Amin. Firman yang menjadi daging. Firman tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Amin. Amin. Karena itu maka murid-murid gak pakai pengertian sendiri. 3,5 tahun Yesus bersama dengan murid-murid ada di Alkitab ini dicatat dirayakan ulang tahunnya. Woi, kalian rayakan ulang tahunmu, berilah dulu kue tarik di harvest. Ada? Atau di mawar ada? Tapi orang Kristen mengerjakan menurut pengertiannya sendiri, betul? Haleluya. Supaya saudara lihat, ini nggak percaya dengan segenap hati. Kalau percaya dengan segenap hati, yang ada aja dilakukan, itu sudah alhamdulillah. Haleluya. Ini yang nggak ada dilakukan. Kira-kira Tuhan bisa nggak saudara yang kasih menerima yang dibuat ini? Senang nggak Tuhan? Tapi orang-orang beli baju baru. Oh, kalau saya ingat dulu saudara yang kasih di kampung, nggak jauh dari sini, Seribu Dolo. Oke, ayat-ayat saya pun masih ingat saya. Haleluya. Pakai obor, saudara yang kasih. Kemudian di depan berbaris. Oke. Kemudian masing-masing mengucapkannya. Nggak ada artinya, Pak. Di hadapan Tuhan nggak ada berarti, amin. Amin. Nggak ada berarti. Karena memang ada yang seperti itu. Makanya supaya kita bisa melihat percaya dengan segenap hati itu maksudnya seperti apa.
bisa saja melakukannya, orang bisa berkorban, padahal tidak sesuai dengan firman, bayar harga, tapi yang sesuai dengan firman nggak mau bayar harga. Makanya sebetulnya di mana percaya kita? Oke, nah sekarang saya lanjutkan. Setelah kita keluar dari Taman Eden, karena apa dikeluarkan dari Taman Eden? Belum. Karena apa dikeluarkan dari Taman Eden? Karena tidak patuh kepada firman. Amin. Karena tidak setia kepada firman. Berarti sekarang dikeluarkan, makanya ada mati, ada sakit, ada masalah, ada kesusahan, ada jenuh, karena firman ditinggalkan. Amin. Amin. Haleluya. Glory. Berarti kalau kita balik ke firman sepenuhnya, buat apa susah, buat apa susah, susah itu. Yang benar dulu, ada yang gunanya terasa. Betul? Ada yang gunanya susah itu? Nggak ada. Kalau kita balik ke firman, karena yang keluar dari firman tadi jadi susah, amin? Haleluya. Berarti kalau balik ke firman sekarang, pasti kesusahan akan hilang. Amin. Tapi untuk mau balik ke firman ini, itulah butuh kasih karunia, amin? Amin. Tidak semua orang bisa balik ke firman, betul? Haleluya. Oke, saya kasih contoh sederhana supaya mudah kita. Karena saya nggak mau kasih yang berat-berat ini, yang sederhana. Kalau ada ibu yang melahirkan, ada bayinya, kemudian bayi ini waktunya saudara boleh kasih maaf menyusui, paham ya? Kemudian 1 hari, 2 hari, gak usah lama-lama, hanya 3 hari, gak usah lama-lama. Sudah kenal dia bau ibunya kan? Sudah nyatu kan? Nanti kalau anak ini dikasih sama ibu yang lain, biar lagi menyusui ibu ini, begitu digendong ibu yang lain itu dia tahu anak ini bau, tahu kan? Nangis dia kan, meronta dia kan, karena dia kenal bau ibunya, betul? Karena dibuat Tuhan kepada dia cara untuk mengenali ibunya, karena dia lahir dari rahim ibunya, amin? Halo, saudara tangkap itu? Kalau ibu yang lain pasti dia menangis, betul? Karena dia kenali ibunya. 1. Kalau manusia sudah bisa bilang, oke sekarang saya buat hewan. Tahu saudara ada kumpulan lembu banyak? Oke, kumpulan lembu yang banyak ini ada anaknya. Oke, kemudian ada anak lembu itu mungkin lapar kali dia, sehingga ada induk lembu juga yang sama-sama punya anak. Karena lapar kali dia bisa datang kepada induknya itu, karena lapar kali ya, karena lapar kali. Tapi sebetulnya begitu dia selesai, maka karena banyaknya kumpulan dari lembu itu, begitu induk lembunya itu, katanya kan, anaknya tahu suara induknya, betul? Alam menunjukkan seperti itu, betul? Sudah saudara tangkap ini? Tolong dulu pastikan, sudah saudara tangkap itu? Amin. Bayi tadi dikenal ibunya, anak ini dikenal ibunya, amin? Firman Tuhan berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Amin. Halo, domba-dombaku. Kalau benarnya kita dari Tuhan, sebelum dasar dunia ini ada, maka begitu firman disampaikan, karena kita memang berasal dari situ, sehingga begitu disampaikan itu, maka ada sesuatu bagi kita di dalam Tuhan untuk mengenali itu. Oh, ini suara Bapa saya. Amin. 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 Kalau enggak, mau berbusa di mulut pengkhotbah, mau diguncang-guncang pun saudara, mau dikasih pun janji-janji, enggak bakal bisa diterima. Amin. Haleluya. Sudah jelas? Oke, yang ketiga, matahari terbit ada gunanya? Oke, di bumi ini banyak benih. Ada benih jambu, ada benih mangga,
ada benih pokal, ada benih saudara yang kasih semak duri dan rumput, betul? Sekarang, kalau di dalam benih itu ada kehidupan yang dibangkitkan. Kapan itu dibangkitkan? Pada waktu matahari terbit, betul? Haleluya. Begitu matahari terbit, kalau ada kehidupan di dalam benih itu, pasti bangun dia kan? Amin. Bangun dia, karena ada kehidupan. Oh, ini matahari bangkit. Yang di dalam dia tadi yang tidur itu, bangun dia, betul? Maka muncul kan? Muncul dia mengikuti arah matahari, betul? Muncul dia mengikuti arah matahari, karena ada kehidupan. Tapi kalau nggak ada kehidupan, mau matahari muncul beratus tahun, beribu tahun, nggak bakal ada yang muncul, betul? Haleluya. Sudah paham itu? Begitunya kita kepada Tuhan, saudara. Jadi ini bukan kemampuannya gereja, bukan kemampuan pengkhotbah. Ini adalah karena memang ada di dalam diri kita. Kapan itu? Sebelum dasar dunia. Jadi kalau memang nggak ada di dalam diri kita sebelum dasar dunia, ya nggak bisa. Dan kita nggak bisa menghakimi orang, ya kan? Tidak ada hak kita menghakimi orang. Hanya perlu kita periksa diri kita. Amin. Adanya sesuatu yang bergerak. Amin. Adanya sesuatu yang bisa menangkap itu. Kan nggak mungkin dibangkitkannya benih mangga itu kalau nggak ada kehidupan yang mau dibangkitkan dalam benih mangga itu. Betul? Haleluya. Padi pun begitu, kita tanam. Nggak mungkin ada yang dibangkitkan kalau nggak ada kehidupan di dalam benih padi tadi, betul? Samanya kita semua dilahirkan dari seorang ibu, betul? Amin. Haleluya. Jadi kalau nggak ada itu nggak bisa saya yang menaruhnya. Nggak bisa saudara yang menaruh. Tuhan yang menaruh itu sebelum dasar dunia. Amin. Karena itu makanya itu yang membuat kita sekarang bisa merdeka. Amin. Itu yang membuat kita bisa sekarang saudara kasih menghadapi masalah pun kita nggak serupa lagi. Kenapa? Karena ada pegangan kita yang baru. Haleluya. Dan lewat kematian Yesus itu menjadi jelas. Amin. Amin. Karena Yesus yang mengerjakannya. Pengertian kita dapatkan karena kita sekolah. Betul? Karena kita punya pengalaman. Karena kita saudara kasih ada orang lain yang mengajarkan kepada kita. Tapi ini harus pengertian yang dari Tuhan. Karena itu maka dikatakan ayat yang ke-5 ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa kita tidak disuruh membuat pengertian sendiri, jangan bersandar? Karena kita percayakan kepada pengertian kita sendiri. Sementara Tuhan berkata, syarat mengikuti Yesus, sangkal diri, pikul salib, ikut setiap hari. Amin. Tapi kita masih memakai pikiran kita sendiri. Sementara Tuhan bilang sangkal diri. Amin. Berarti kalau sangkal diri, persuada sama diri. Kalau sudah persuada diri, sudah menyangkal diri, nggak menganggap diri kita ada lagi, masih gampang dia sakit hati. Halo? Ya. Karena bukan kita lagi. Siapa sekarang yang ada dalam diri kita? Firman, amin. Amin. Kan itu kata Paulus, adapun hidupku bukan aku lagi. Tapi kalau kita belum menyangkal diri, belum melakukan tanggung jawab sebagai yang kasih, karena salib artinya kematian, amin. Amin. Bukan lagi diri kita, dia yang sudah menggantikan. Baru nggak bisa kita ikuti dia, amin. Akhirnya apa? Nggak laku lagi pengertian kita sendiri. Haleluya. Amin. Amin. Cuma, anak dia dua muslim. Halo. Karena saya biasanya khotbah kalau sudah begini, udah keringatan ini. Jadi saya khotbah sampai keringatan dulu baru berhenti. Karena kalau di Pelawan, saudara kuikai sampai belas, baju semuanya, ya kan? Kalau di sini enggak, memang
suasananya berbeda ini dan hanya orang-orang yang spesial ini. Saya berharap saudara spesial, amin. Amin. Kalau saudara sendiri pun nggak menganggap dirimu spesial, mau siapa lagi menganggap saudara spesial? Biasanya kan orang puji dirinya kan, nggak puji orang lain kan. Haleluya. Tapi tolong renungkan ini, saya ulangi saudara yang kasih. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Gak ada dibilang percayalah kepada manusia. Gak ada dibilang begitu ya kan? Gak ada. Sebetulnya apa yang dasar kita percaya kepada Tuhan? Tolong, bisa nggak salah Tuhan? Halo, bisa salah Tuhan? Bisa terlambat Tuhan? Tuhan pun nggak bisa mati, amin. Makanya sekarang yang disuruhnya percayalah kepada Tuhan. Kenapa kita bisa percaya kepada Tuhan? Haleluya. Karena Dia yang menaruh itu kepada kita, bukan kemampuan kita. Percayalah kepada Tuhan bukan hanya sekedar, tapi dikatakannya dengan segenap hatimu. Oke, saya mau cek kepada bahasa yang lain, saudara kasih karena bahasa yang lain kadang-kadang itu lebih saudara kasih. Trust in the Lord with all thy heart. Oke, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, karena kita memiliki iman kepada Dia, karena itulah maka kita aminkan semua firman. Haleluya. Tidak peduli sekeras apa firman itu, nggak peduli sesukar apa itu, tapi kita bisa percaya, amin. Amin. Coba dulu saudara yang kasih, kenapa kita bisa lebih percaya kepada uang daripada kepada Tuhan? Bisa kan? Kenapa kita bisa lebih percaya kepada kemampuan kita? Udah itu kadang-kadang datang mimpi yang gak beres lagi, lebih percaya kita kepada itu daripada kepada firman, ya kan? Datang lagi gangguan-gangguan yang lain, lebih percaya kita kepada itu. Macam mana nanti kalau begini, macam mana nanti kalau begitu. Firman yang bilang, amin. Haleluya. Kalau firman yang sudah bilang, jadi terang, jadi nggak terang. Amin. Seorang darah akan mengandung, jadi nggak? Janji kepada Abraham, jadi nggak? Perempuan yang pendarahan tadi, jadi nggak? Amin. Ada banyak saksi-saksi iman, saudara yang dikasih, Ibrani 11. Sekarang, ini yang perlu kita lihat. Sejauh apa ya percaya kita kepada Tuhan? Orang saudara kita Ismail percaya kepada Muhammad, maka mereka pergi ke masjid, betul? Haleluya. 5 kali mereka sembahyang satu hari. Saking setianya, ini pun hitam, betul? Kan hitam kan? Karena setiap kali kena kesemen. Kita kurasa saudaraku yang kasih berdoa, lutut kita pun belum ada yang kepalan di sini. Betul? Belum lah. Karena umumnya berdoa kita kan karena ada masalah nih. Betul atau enggak? Karena ada kerinduan, kalau sungguh-sungguh kita berdoa. Makanya jangan salahkan pastor, aku suka berdoa supaya banyak masalah kalian. Jangan salahkan saya, supaya makin banyak kalian berdoa, ya kan? Karena kalau tenang-tenang aja, biasa saja, berdoanya pun begitu-begitu, itu kan? Udah ada Tuhan sepeda kamu gitu. Tapi kalau ada masalah coba lihat, sampai ingusan berdoa kan? Sampai nangis. Kan lebih bagus lah pastor berdoa supaya banyak masalah kalian kan? Macam mana setujunya itu? Halo? Nah, karena dengan cara begitu kita makin untuk apa berdoa kalau nggak percaya kepada Tuhan? Betul? Kan karena percayanya kepada Tuhan supaya menyelesaikan masalah itu, sehingga kita berdoa. Iya kan? Kalau kita nggak percaya, ngapain kita berdoa? Tapi anehnya, lagi ada masalahnya baru percaya.
saudara dan saya. Supaya makin berdoa sungguh-sungguh, betul? Kitanya yang tahu. Kalau semuanya baik, nggak ada problem, saudara kasih. Oke, cara berdoa kita, membaca buku pesan, membaca Alkitab, kita yang tahu. Nggak bisanya kita bohongi diri kita, ya kan? Nggak bisa. Kita yang tahu. Makanya supaya kita juga bisa mengerti yang betul-betul percayanya kita kepada Tuhan dengan senang hati, atau lagi ada pergumulannya, lagi ada permintaannya, lagi ada kebutuhannya, baru kita percaya. Padahal ini yang membutuhkan iman pengangkatan. Amin. Haleluya. Karena itu kan pikiran kita buat itu sebetulnya supaya kita datang kepada Tuhan, kan itu kan? Bukan dari kehidupan yang ada di dalam diri kita, seperti matahari tadi bersinar sehingga itu akan bangkit. Jadi mau apapun dibilang orang, emang gak diam kau, jangan kau bertumbuh, emang gak usah kau berbatang, emang gak usah kau berdaun, gak usah kau berbunga. Enggak, mangga itu akan mengekspresikan dirinya. Karena itulah kehidupan yang ada pada diri. Amin. Jadi saudara pun begitunya, ngapain ke gereja, ngapain begini, ngapain semua ini. Enggak, karena memang itunya di dalam saudara. Haleluya. Ica-ica rehe-rehe katanya, itu gak perlu kau terjemahkan, tapi terjemahkan aja bahasa yang dimengerti. Gak peduli kita akan jalan terus. Amin. Amin. Karena ada kehidupan di dalam diri. Enggak lagi mengandalkan pengertian kita sendiri. Makanya lewat pesan ini, semua pengertian kita dulu yang lama-lama itu diteteli satu-satu. Amin. Haleluya. Tahu saudara, dihabisi satu-satu. Oh, ini gak pas, ini gak cocok, ini gak sesuai firman. Karena itulah yang makanya gereja muda-muda itu Roh Kudus yang mengendalikan, sehingga orang-orang di gereja muda-muda itu supaya bisa bersekutu benar dengan Tuhan, dosa harus diselesaikan. Amin. Amin. Lewat apa? Lewat baptisan yang benar. Haleluya. Dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kalau itu nggak dibereskan, nggak mungkin kita bisa bersekutu dengan baik dengan Tuhan. Amin. Karena semua manusia berdosa, betul? Haleluya. Semua manusia berdosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Makanya begitu kita sudah kasih percaya kepada Dia dengan segenap hati, berilah dirimu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nggak lagi kita andalkan pengetahuan kita, nggak lagi kita andalkan pengajaran yang lama. Dan saya percaya karena itulah makanya Mama Ina dulu mau dibaptis, ya kan? Amin. Dan hanya itu dasarnya kita yang sudah dibaptis itu mau melakukannya, betul? Tapi kalau itu pun belum jelas aplikasi benihnya, saudara harus periksa dengan jujur. Karena nggak semua orang yang dibaptis itu jadi jaminan masuk surga. Betul? Enggak. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, bisa saya sekolah taman kanak-kanak atau SD kalau saya akan mendaftar? Bisa? Bisa enggak masuk pertandingan Piala Dunia kalau orang nggak lulus seleksi? Nggak bisa kan? Hal yang sama kita mengikut Tuhan. Kalau kita jadi pelaku, maka buang dulu konsep-konsep kita. Dan yang bisa membuang konsep ini adalah Dia. Oke, ayat yang ke-6. Yang baik-baik. Haleluya. Akuilah Dia dalam segala. Haleluya. Tahu yang saudara mengakui?
ini bisa hidup karena Tuhan. Amin. Saya mau tanya, mahal nggak oksigen saudara kasih? Sekarang gratis ya? Kan lagi sehat yang kita maka kita bilang, oh ya nggak apa-apa. Tapi coba saudara yang kasih, kemarin lagi COVID, orang harus beli oksigen, harga 1 tabung berapa juta? Dibayar betul? Saya mau tanya, kalau kira-kira dibayar oksigen yang kita hirup ini, sanggupnya kita membayar? Kita tahu menurunkan. Nggak sanggup kita kan? Kemudian kalau kita disuruh kontrak di bumi ini, kan kita ada disuruh kontrak kita, sanggup kita membayar? Nggak bisa kan? Karena itulah makanya akui dia dalam segala laku. Kita bisa hidup, terima kasih Tuhan. Haleluya. Jangan-jangan saudara orientasi susah kali kita bilang terima kasih bangun pagi. Masih hidup ya kan? Bangun pagi kemana duluan? Cari sendal pergi ke kamar mandi. Haleluya. Padahal sebetulnya nafas kehidupan berasal dari dia, betul? Karena dikatakan akui dia dalam segala lakumu. Makanya kita bisa sampai di parabola ini, kita bersyukur, kita berdoa, amin. Haleluya, kita berterima kasih. Saya rindu supaya saudara renungkan begini. Seluruh jemaat Berawang, seluruh jemaat Tanah Karo yang saya layani. Oke, kita kumpulkan uang kita, nggak sanggup kita membangun ini. Sanggup kita membangun ini. Dan anehnya, jemaat di sini pun nggak sanggup berkeluarga. Betul? Tolong dulu renungkan. Kita dikumpulkan pun semuanya uang kita, nggak sanggup kita membangun ini. Kemudian di sini pun jemaatnya nggak sanggup berkeluarga. Tapi ada, betul? Coba, berarti Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud tak untuk ini? Haleluya. Sekarang, kalau dengan cara-cara yang sederhana pun Tuhan berikan kepada kita, kita nggak bisa mengakui Dia dalam laku kita, dalam tingkah laku kita. Bagaimana dengan hal yang supranatural lagi? Karena kita sekarang masuk kepada kondisi yang supranatural. Saya memberitahu kepada saudara, akhir zaman keadaan makin sukar, betul? Dan pasti makin sukar. Tapi anak-anak Tuhan akan mendapatkan ekonomi supranatural. Tapi kalau saudara nggak masuk dalam baptisan Roh Kudus, lihat aja nanti setelah ini bukan persoalan makin mudah, saudara yang kasih. Enggak, itu sudah janji firman Tuhan. Karena kalau di firman ini ada dibuktikan ekonomi supranatural, hal-hal yang supranatural, Yesus Kristus kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau si Yosua bilang matahari berhenti, Yosua bilang matahari berhenti nggak matahari? Untuk apa tujuannya? Karena dilihatnya peperangan belum selesai. Karena kalau matahari terbenam, berarti peperangan ini nggak bisa dituntaskan, betul? Jadi ada motifnya. Dia tidak asal hanya, matahari berhenti. Nggak begitu. Permintaan kita kan kadang-kadang hanya kebutuhan kita, betul? Bukan karena kebutuhan orang lain, bukan karena peduli kepada orang lain, hanya kepada diri kita sendiri ya saudara yang kasih. Kalau kepada orang lain belum tentu kita berdoa seperti itu. Tapi Bartimeus yang menjadikan matahari pun diberhentikannya, betul? Haleluya. Dia buta, saudara yang kasih. Tapi begitu dia lihat, anak Daud beras kalian saya, Joshua hanya bisa memberhentikan matahari, itu ciptaan. Matahari berhenti, tetapi Bartimeus yang menjadikan matahari itu bisa diberhentikannya karena begitu banyak kerumunan, suaranya nggak bisa didengar. Tapi karena ada hal yang supranatural, karena itulah maka Yesus berhenti. Amin. Kalau imanmu tidak bisa seperti itu, ini masalah makin susah. Saya nggak buat saudara yang kasih, nggak ada rancangan saya untuk mengkorbankan hal seperti ini. Kebaja dan Sivera pun akan mengalami nanti masalah. Saya pun akan mengalami masalah. Tapi kalau kita tidak mengakui Dia dalam segala laku kita, bagaimana mau kita percaya? Bagaimana mau kita berseru? Saya beritahu kepada saudara, saya ulangi,
Kalau Yosua dulu bisa memberhentikan matahari, korban belum disalibkan. Amin. Masih hanya lembu, hanya domba. Kemudian kalau Bartimeus bisa memberhentikan yang menjadikan matahari, korban itu pun belum disalibkan. Puji Tuhan, korban itu sudah disalibkan dan Roh Kudus sudah datang. Kalau kita nggak tahu posisi kita ini, bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam firman? Karena itu tolong saudara kasih, jangan saudara anggap enteng kita di dalam pesan. Jangan saudara pikir ini hanya sekedar ada gereja kita, ada tempat kita, ada yang peduli kepada kita. Jangankan itu, saudara sudah lihat kondisinya. Ada saudara kita yang meninggal pun belum tentu jemaat peduli semuanya. Betul? Tolong perhatikan ini. Jadi kalau saudara hanya berharap nanti, oh ada gereja nanti kalau aku susah, kalau ada begini ada yang mengurus, belum tentu. Masing-masing nanti jemaat punya kesusahannya sendiri. Maka kalau saudara hanya mengandalkan itu, maka kecewa hatinya. Supaya kita bisa menyadari hal ini, karena itu maka dikatakan, akui dia dengan segenap hatimu, akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Amin. Siapa yang meluruskan jalan kita? Kita kan sudah mau ke kiri, ke kanan. Makanya ada saudara yang kasihnya dia orang tua dunia, ke kiri, ke kanan katanya. Karena kalau orang ke kiri, ke kanan tidak jelas ya kan? Tidak jelas. Ini tarik dari seluruh sampai diri saudara dengan firman. Tidak bisa ada yang lain. Dan yang membuat itu kita jalan kita lurus adalah karena kita mengakui dia. Oke, saya kasih contoh yang sederhana lagi. Tuhan yang menaruhnya. Ini nggak ada di saya, makanya saya nggak punya catatan ini. Saya akan bergantung kepada Tuhan. Pernahkah si Petrus disuruh Tuhan pada waktu mereka ada di kayaknya di danau itu lah kita kasih. Kemudian saudara gue kasih, mereka lihat Tuhan, maka mereka bilang hantu, betul? Padahal Tuhan bersama dengan mereka, begitu mereka lihat jalan Tuhan di atas danau itu, hantu katanya. Tuhan bilang enggak, aku ini. Makanya kadang-kadang saudara yang kasih Tuhan itu pun mengerikan bagi orang Kristen kadang-kadang. Dianggap jadi hantu. Itu murid-murid, betul? Tetapi setelah Tuhan berkata ini aku. Kemudian Petrus bilang, Guru, kalau kau itu panggil aku. Bukankah itu katanya? Kemudian Yesus panggil, betul? Oke, sini, jalan. Begitu dia turun, jalannya di atas air itu, betul? Siapa yang menyuruh? Karena Tuhan yang menyuruh. Amin. Satu garis dia dengan firman itu. Satu dia dengan instruksi itu, betul? Sekarang setelah dia jalan satu langkah, dua langkah, tiga langkah mendekati Yesus, berhembusan. Ada ombak. Kemudian kena ke dia. Mulai dia pancain ke dia bekerja, betul? Dingin. Ada air. Sekarang mulai bergeser, betul? Sudah saudara yang bergeser? Karena apa? Karena kondisi sekeliling. Karena dia tangkap itu. Yang pertama tadi dia dengar, mari jalan ke sini. Dia satu dengan hal itu. Maka begitu dia satu dengan hal itu, dia bisa jalan. Tapi begitu dirasakannya yang lain, sudah bergeser lagi, sudah pindah dia ke channel yang lain. Amin. Dan itulah yang membuat dia tenggelam. Karena itulah makanya begitu kita mengakui dia, hanya itu yang bisa meluruskan jalan kita. Amin. Kalau enggak, saudara gue kasih sama seperti si Petrusnya kita. Kalau dikatakan saudara gue kasih itu, ya. Tapi begitu sudah dikatakan itu, enggak itu yang terus kita terima. Karena itu makanya saudara lihat ini kasih karunia. Amin. Amin. Haleluya. Akui dia dalam segala lakumu. Haleluya. Maka ia akan meluruskan jalan. Baru ayat 7. Ini nggak ada apa-apanya. Kita kadang-kadang kita merasa diri kita hebat. Dia ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Apa rupanya kita menganggap diri kita bijak? Tolong dulu. Kita pikir kita lebih bijak dari yang lain. Kita pikir kita bijak. Semut masih lebih bijak dari kita. Betul?
Semua tahu akan musim kemarau, akan musim banjir, sehingga mereka sediakan, betul? Perbekalannya. Kita kadang-kadang nggak bisa melihat hal yang seperti itu. Tapi masih kita menganggap diri kita bijak pula. Udah lebih banyaknya kita dipengaruhi yang lain, sudah gagal, tapi kita masih menganggap diri kita bijak. Karena itu makanya katakannya takut akan Tuhan dan jauh kita kejahatan. Baru yang terakhir, saya berharap supaya saudara tangkap, saudara mengasihi, karena apa yang kita pelajari hari Rabu kemarin, tubuh rohani Kristus sedang sakit parah. Karena itu butuh jiwa kita sehat, amin. Kita tidak hanya fisik ini sehat, ini kita bahagia, tapi mati. Tapi kalau sehat jiwa, kita akan saudara mengasihi apa? Akan mendapatkan hidup kekal. Oke, itu apa? Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Amin. Amin. Oke, sekarang pada waktu Yesus Allah membawa tulang rusuk yang diambil oleh Allah itu dari si Adam. Amin. Siapa yang mengoperasi? Adam. Amin. Siapa yang mengoperasi? Oh, pikir si Adam. Sudah mulai banyak konsentrasi karena dingin ya kan. Begitu diambilnya tulang rusuknya, saya mau tanya kepada saudara, tulang rusuk itu jadi angkat sama si Adam. Halo, ditarik tulang rusuk satu, kemudian tulang rusuk itu diambil angkat Tuhan. Nah, ini tulang rusuk Adam. Belum, begitu? Diapain tulang rusuk itu? Jadi apa tulang rusuk itu? Jadi perempuan, amin. Siapa yang membentuknya? Ada nggak prosesnya? Tolong dulu, ada nggak prosesnya ini? Begitu dioperasi Tuhan, dibuat dia tidur nyenyak, kemudian setelah dioperasi dibiarkannya begitu, ditutup kan? Nggak dibiarkannya Tuhan, kalau nggak bolong-bolong sini kita laki-laki ini, betul? Ditutup sama Tuhan kan? Makanya begitu ditutup Tuhan, oke, tidur masih dia, betul? Tidur, karena Tuhan yang bikin dia tidur. Supaya saudara lihat, begitu sudah diambilnya, baru dibentuknya, amin. Dibentuknya bukan dari debu tanah, bukan. Dibentuknya jadi perempuan, betul? Sekarang setelah selesai dibuatnya perempuan ini, udah, sana kau. Begitu dibuatnya, dia bawa perempuan itu, betul? Dia bawa. Baru setelah dibawa perempuan itu, sudah dikasih, sudah cukup waktunya si Adam bangun si Adam, betul? Gak tidur terus si Adam, ya kan? Kan Alkitab gak bilang begitu, saudara gue kasih. Setelah diantar sama dia, baru akhirnya mundur Allah yang membuatnya itu. Sekarang si Adam bilang apa? Ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku, amin. Saya mau tanya, dari mana dia tahu orang tidur kok dia? Kalau saudara hanya baca Alkitab dengan cara membaca, makanya bisa orang baca Alkitab maka tertidurlah mereka. Karena memang tidak dapat apa-apa. Betul? Udah paham saudara? Ada prosesnya. Si Esther jadi mempelainya hasil waris, ada prosesnya. Pesan ini membuat proses supaya kita bisa bertemu dengan mempelai pria. Amin. Kalau Allah saja harus mengerjakan tulang rusuk tadi, kan satunya tulang rusuk itu. Kalau ada papan tulis, kalau ada bisa gambarkan seperti apa model tulang rusuk. Ada yang nggak kenal tulang rusuk di sini? Kenal tulang rusuk ya kan? Kenal. Nanti kalau kemudian saudara supaya saya bawa saudara ke babi panggang, kita beli nanti saudara saya kasih tiga panggang, sehingga saudara tahu tulang rusuk ya kan? Kayak gitulah satu tulang rusuk dijadikan Tuhan jadi perempuan. Enggak, supaya kita ngerti kita ini mempelai wanita semuanya, amin. Haleluya. Kemudian yang membentuk itu jadi perempuan. Gak ada sekolah, gak ada teknologi, gak ada gereja, gak ada apapun. Tuhan yang membentuknya. Karena itulah dari Tuhan, oleh Tuhan bisa kembali kepada Tuhan, amin.
baru diangkat. Baru bangun si Adam. Amin. Supaya tahu saudara, namanya perempuan ini fungsi Adamnya. Bukankah itu pengajaran kita? Amin. Amen. Diberilah nama mereka Adam. Betul? Haleluya. Nah, begitu diantarkan tadi tidurnya dia. Haleluya. Saya udah makin bergairah ini. Saya nggak tahu dia makin bergairah, makin laparnya dia dan enggak. Saya nggak tahu, dia nggak yang tahu itu. Tapi saya hanya belajar seperti kasih apa yang maunya Tuhan. Lihat baik-baik. Kalau renungkan ini. Tadi sudah saya tanya, dari mana dia tahu itu tulang dari tulangnya? Tidurnya dia, dioperasinya dia. Kemudian dia bisa bilang, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Amin. Karena apa? Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang di. Jadi yang bikin masalah itu sebetulnya siapa? Enggak, tolong dulu renungkan baik-baik. Tidak baik manusia itu seorang di. Kemudian setelah dibentuknya dari tulang rusuk, diantarkannya kapan ada masalah? Halo, ayo nyambung dong ya. Anak-anak punya udah pikiran dulu. Amin. Amen. Tolong dulu renungkan, siapa yang membuat masalah? Tuhan yang ambil dari tulang rusuknya, kemudian diantar, baru ada masalah atau tidak? Berarti yang bikin masalah siapa? Tolong dulu renungkan, saya yang ulangi. Tidak baik manusia itu seorang diri. Yang bilang itu siapa? Tuhan. Nggak baik. Karena itu, karena nggak baik manusia itu seorang diri, dia pilihkan tulang rusuknya. Kan dia yang pilih, kan dia yang mengerjakan, kemudian diantarkan sama si Adam. Amin. Karena sama-sama si Adam. Amin. Kemudian si perempuan ini mendengarkan perkataan yang lain, baru ada masalah kan? Kalau itu siapa yang bikin masalah? Belum nangkap. Siapa yang bikin masalah? Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Kemudian diambil dari tulang rusuknya. Setelah itu diantarkannya sama si Adam. Baru setelah ada perempuan ini, baru ada persoalan atau tidak? Kalau itu siapa yang bikin masalah? Tuhan. Makanya saudara lihat berkat Tuhan selalu baru. Amin. Saya mau tanya, kalau Tuhan yang bikin masalah, bisa nggak diselesaikan Tuhan? Nah, itu saudara PK supaya ngerti. Amin. Udah makin saudara tangkap ini. Haleluya. Jadi jangan saudara pikir, saudara PK sih masalah itu terjadi begitu saja. Enggak. Karena semua sudah ada dalam perencananya Tuhan. Amin. Haleluya. Maka harus dia yang menyelesaikannya. Jangan saudara yang menyelesaikan memakai pengertianmu sendiri. Udah jelas? Makin bersemangat ini saudara begasi. Iya. Kalau saudara mau menyelesaikan masalah sampai kapan pun nggak bisa. Karena yang bikin masalah itu Tuhan. Saya mau tanya saudara, yang bikin suatu ujian di sekolah siapa? Yang benar, jadi gurunya nggak bisa menjawab. Kalau gitu banyak murid yang nggak bisa menjawab kan? Saya mau tanya, karena diajar dengan cara yang benarnya supaya murid bisa menjawab kan? Siapa yang mengajar? Masalah, pertanyaan siapa yang bikin? Udah dapat? Ada sesuatu yang lepas? Halo? Berarti masalahmu jangan selesaikan dengan caramu. Amin. Karena harus dia yang menyelesaikannya. Amin. Harus dia yang membereskan itu. Kalau makanya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, inilah rupanya membuat aku sampai jam 3 baru tidur. Iya, saya pun heran. Sudah saya coba tidur kan segar. Kok nggak bisa tidur Tuhan? Udah berdoa saya, baca saya, baru dia datang ke sini. Saya pun nggak ngerti, makanya saya nggak punya catatan. Tapi saudara dia mengalir aja. Amin. Amin. Sekarang saya mau tanya, diberkati nggak saudara? Amin. Makanya kalau ada masalahmu, mau coba-coba selesaikan dengan caramu, pegadaian, menyelesaikan
masalah tanpa masalah, makin bermasalah. Bukankah itu saudara yang kasih fotonya Pegadaian? Menyelesaikan masalah tanpa masalah, lamber masalah. Kristus jawaban. Amin. Amin. Pesan ini jawab. Haleluya. Di zaman ini hanya ini jawab. Saudara, jangan coba cari-cari yang lain. Oke? Saya ulangi ini, ayat 8 ini. Kok kayaknya baru sekarang ini dibuka? Ya, dari dulu ada yang ayat ini. Makanya ada yang tersembunyi. Amin. Amin. Makanya begitu Tuhan bukakan, saudara yang kasih dia jelaskan. Haleluya. Itu yang membuat saudara bisa teriak, glory, haleluya. Orang bilang hanya masalah itu. Haleluya. Sekali bisa teriak jadi kalau orang bilang ada sesuatu. Amin. Amin. Makanya kadang-kadang heran juga orang Kristen nggak pernah teriak karena ada sesuatu, karena memang lebih banyak masalahnya yang dihadapinya. Diselesaikan dengan kok susah kalau lihat lain ada banyak kali masalah. Padahal masalah sebetulnya sudah bisa diselesaikan. Amin. Amin. Saya mau tanya, kapan masalah itu diselesaikan? Disalib. Bukankah disalib katanya sudah selesai? Haleluya. Amin. Hanya disalib itu selesai. Kayak saya bagi, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Haleluya. Kalau tubuh kita ini saudara yang kasih dikatakan sembuh, tulang-tulang kita ini segar, kabar gembira menyegarkan tulang-tulang. Amin. Tapi kalau kabar yang mengkhawatirkan apa? Kabar khawatir apa? Mengeringkan tulang, betul? Mengeringkan tulang. Karena itu makanya tubuh Kristus sekarang datang Tuhan menyelesaikan. Saya mau beritahu, hanya tubuh Kristus yang akan mengalami kesegaran. Hanya itu, gak bisa ada yang lain. Karena dia sudah berkata, urut-urutannya dari atas. Oh, haleluya. Sekarang saudara kasih, ingat baik-baik. Oke, jangan menjauh dari dirimu ajaran ini. Biarkan itu pelihara di hatimu. Karena ada saudara kasih, panjang umur damai sejahtera, bukan hanya di bumi nanti di sana. Kemudian jangan kiranya kasih setia meninggalkan engkau, katakan itu menyatu dengan engkau, tuliskan dalam hatimu. Kemudian saudara kasih, engkau akan mendapatkan kasih penghargaan dalam pandangan Allah dan pandangan manusia. Kemudian percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Akui dia dalam segala lakumu, ia yang meluruskan. Kemudian jangan menganggap diri bijak. Baru yang ayat 8 angka. Saya ulangi, 8 angka apa? Angka kekekalan. Amin. Huruf H nomor berapa? Nomor 8. Amin. Ditambah H kepada Abraham, betul? Haleluya. Berarti dari dirinya, betul? Sekarang angka 8. Haleluya. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Apa yang membuat saudara sedar? Halo, kalau bukan lagi firman, amin. Hanya firman ini, oke, yang terakhir, belum penutup. Saya bilang yang terakhir, kan belum penutup. Saya enggak saudara yang kasih berdusta untuk hal itu. Haleluya. Mazmur 23. Nah, haleluya. Ini baru pernah ini saudara PK saya mengalami khotbah seperti ini saudara. Memang harus orang tertentu yang hadir, amin. Haleluya. Ya, nggak bisa dibuat-buat. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Jelas? Amin. Saudara lihat online dengan Tuhan, karena Tuhan menjadikan yang tidak menjadi ada, maka tidak ada kekurangan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia, amin. Dia yang mengoperasi, dia yang membentuk, dia yang mengantar. Baru itu, ia yang membimbing aku ke air yang ia membaringkan, ia membimbing, yang tidak, ia menyegarkan jiwa. Oleh karena namanya, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, jalan lurus. Oleh karena nama. Jadi jangan coba saudara cari tempat lain yang menyegarkan jiwamu kalau bukan dari kita. Amin. Hanya itu yang menyegarkan jiwa.
Tidak ada tempat yang lain. Amin. Haleluya. Oke, sekarang saya jemput saudara bangkit berdiri. Haleluya. Glory.